Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Jabatan saat ini yaitu saya sebagai penata layanan operasional. Dan dengan video ini saya melaporkan kegiatan rencana aksi perubahan dalam penerapan nilai dan etika instansi pemerintah sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Kegiatan orientasi kali ini menyampaikan laporan dengan tema implementasi pelayanan administrasi kependudukan online berbasis lembaga dalam upaya transformasi digital di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Latar belakang masalah yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk melakukan transformasi di digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebagai instansi yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan oleh eh, penerapan layanan online yang bekerja sama dengan lembaga yang meliputi desa, rumah sakit, sekolah, yaitu dengan menggunakan aplikasi Paduka, yaitu pelayanan administrasi kependudukan lembaga, sehingga masyarakat akan mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Nah, maksud dan tujuan rencana aksi perubahan ini yaitu satu, meningkatkan efisiensi pelayanan. Apa itu meningkatkan efisiensi pelayanan? Itu untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, surat pindah datang, akte kelahiran, akte kematian, dan produk-produk lainnya yang dihasilkan oleh Disdukcapil dan diterbitkan. Terus yang kedua, mengoptimalkan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya apa? Mengembangkan sistem layanan yang berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Itu dengan cara kalau dalam kesempatan kali ini saya mengajak bekerja sama dengan lembaga yang seperti desa atau kelurahan, terus sekolah, rumah sakit, agar bisa melakukan pendaftaran administrasi kependudukan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Itu contohnya ya mencegah praktik percaloan, pungutan liar, dan sistem pelayanan yang lebih terbuka. Terus memberikan akses informasi yang jelas, mudah bagi masyarakat terkait prosedur dan persyaratan lainnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, yaitu caranya meningkatkan keterampilan ini dengan profesionalisme pegawai dalam memberikan layanan prima. Yang kedua, memberikan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi dan standar pelayanan publik. Yang kelimanya, yaitu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Dari yang empat tadi yang saya sebutkan, yaitu ujungnya dan kelima, yaitu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
Yaitu mewujudkan pelayanan yang ramah, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus memastikan masyarakat dan mengakses layanan kependudukan dengan mudah dan nyaman. Waktu dan tempat rencana aksi perubahan ini yaitu dari mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 secara sinkronus dan asinkronus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, nilai dan etika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi satu integritas, terus yang kedua profesionalisme, terus akuntabilitas, transparansi, empati dan kepedulian, dan yang keenam disiplin dan loyalitas. Ya, kita mulai bahas dari integritas, yaitu yang bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Terus menjaga kerahasiaan, dan terus yang profesionalisme. Profesionalisme itu sendiri melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, menguasai prosedur pelayanan kependudukan dengan baik, bekerja secara cepat, tepat, akurat, dan melayani masyarakat. Nah, akuntabilitas itu bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan yang diambil, menyediakan pelayanan yang transparan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu SOP. Nah, untuk transparansi yaitu menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat, tidak mempersulit atau menunda pelayanan tanpa alasan yang jelas. Empati ya, dan kepedulian itu adalah memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, dan santun, mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Terus yang keenam yaitu disiplin dan loyalitas. Disiplin datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terus mematuhi peraturan instansi serta menjunjung tinggi nama baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lanjut. Sekarang kita ke visi misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Itu visinya terwujudnya Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Yang disingkat beriman. Apa itu bersih? Bersih itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Terus inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Seterusnya, ini adalah bahkan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 5 April tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi itu bisa dikepalai oleh Bupati. Oke, lanjut. Nah, manajemen kepegawaian dan penilaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu manajemen kepegawaian
dan penilaian kinerja. Manajemen kepegawaian terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, rekrutmen, perjanjian kerja, pengembangan kompetensi, mutasi, dan penugasan, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, sedangkan untuk penilaian kinerjanya yaitu sasaran kinerja pegawai yang biasa kita singkat itu dengan SKP. Perilaku kerja meliputi beberapa aspek diantaranya orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin. Struktur organisasi di Dukcapil itu dapat dilihat di bagiannya yang dikepalai oleh kepala dinas. Itu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan peningkatan mutu sistem administrasi kependudukan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Visinya meningkatkan tertib administrasi pendaftaran penduduk, meningkatkan tertib administrasi pencatatan sipil, menyajikan database kependudukan yang akurat, keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. Dukcapil sendiri memiliki moto yaitu semua untuk masyarakat dengan ketulusan dan keikhlasan. Ya, lanjut. Lanjut ya. Yaitu porsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada lingkungan di Dukcapil itu pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, administrasi perkantoran, pelayanan publik. Rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu dapat kegiatan, tujuan kinerja, indikator capaian, dan waktu perolehan. Kegiatan yang pertama yaitu bimbingan teknis operator paduka kepada petugas administrasi kependudukan, lembaga desa, rumah sakit, dan sekolah. Terus tujuan kinerjanya meningkatkan pemahaman petugas administrasi di desa, rumah sakit, dan sekolah terkait layanan administrasi kependudukan. Indikator capaiannya 100% tingkat penyelesaian layanan informasi dan konsultasi dengan lembaga terkait. Waktu perolehannya ya, tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dan kedua, penerimaan dan registrasi berkas permohonan administrasi kependudukan. Memastikan seluruh permohonan layanan tercatat dan diproses sesuai prosedur. 100% berkas yang diregistrasi dengan benar dan tepat waktu. Terus, verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan layanan. Itu 100% berkas yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan. Penginputan data kependudukan ke dalam sistem informasi. Terus, menjaga akurasi dan keterbaruan data kependudukan. Yaitu indikatornya 100% data yang diinput dengan benar dan lengkap. Yang kelima, penerbitan kartu keluarga. Tercapainya layanan pencetakan kartu keluarga. Katanya 100% kartu keluarga diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja setelah verifikasi. Yang keenam, penerbitan akta kelahiran. Tercapainya layanan pencetakan akta kelahiran. 100% permohonan diproses dalam waktu 1 hari setelah verifikasi. Yang ketujuh, penerbitan akta kematian. Tercapainya layanan pencetakan akta kematian, yaitu 100% permohonan diproses dalam waktu 1 hari setelah diverifikasi.
Yang kedelapan, koordinasi dengan unit kerja terkait mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Minimal 1 kali kegiatan dalam waktu 1 minggu. Yaitu kesimpulannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi dan perbaikan sistem kerja. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, transparan, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat. Nilai dan etika yang dianut oleh pemerintah Kabupaten Cirebon tercermin dalam visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah, mengedepankan prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, sehingga mendapat pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, ini foto dokumentasi saya, ini kegiatan bimbingan teknis dengan perangkat desa, yang di sini terdapat juga ada dari rumah sakit. Nah, di sini kedua yaitu dengan petugas desa juga dari berbagai kecamatan. Nah, ini kegiatan saya untuk verifikasi dan validasi berkas permohonan yang melalui aplikasi Paduka. Ini ruang kerja saya. Nah, ini lagi koordinasi dengan lembaga pemerintah tingkat desa. Ini saya juga lagi proses penginputan data ke dalam database administrasi kependudukan yaitu SIA. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.